We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, selamat malam Gus Ahmad Dovir Suhri, pengasuh pesantren Luhur Kepanjen dan Ketua STF Al-Farabi. Selamat malam, Gus. Selamat malam, salam kenal teman-teman semua. Saya langsung ya, Gus ya. Monggo. Oke. Gus, apa itu hermeneutics, Gus? Baik, mungkin mula-mula kita patut bersedih ya dengan bahasa Indonesia karena meskipun di satu sisi kita harus bangga. Bahasa Indonesia ini kan bahasa yang masih sangat muda. Kongres Pemuda itu 1928, belum 100 tahun kita. Artinya banyak sekali bahasa-bahasa serapan yang boleh jadi ia diserap dari bahasa daerah atau mungkin bahasa asing. Saya belum menemukan terlalu banyak kosakata yang mewakili aktivitas akal budi manusia dalam bahasa Indonesia. Budi itu bahasa Sanskerta, akal bahasa Arab, pikir bahasa Arab, paham bahasa Arab, widya, tahu, wide, yang belakangan menjadi ide, itu juga bahasa Sanskerta. Oleh karena itu, mau tidak mau memang kita menyerap dari bahasa asing itu ya. Kemudian banyak sekali, Pak, selain bahasa Arab, bahasa Sanskerta juga bahasa-bahasa daerah, bahasa Melayu, dan bahkan bahasa Cina atau bahasa Belanda. Jadi hermeneutik ini jelas bukan bahasa Indonesia. Padanan katanya tafsir, itu pun bahasa Arab. Jadi kita tidak punya itu. Kalau dikatakan menafsirkan, itu juga bahasa Arab. Tapi tidak penting itu ya. Yang penting kita sampai kepada memahami. Ilmu ini juga bahasa Arab. Nalar itu bahasa Arab. Dari kata nazar ya. Akal, hampir tidak ada. Paling ingat ya, iling, merenung, itu baru bahasa Kawi, nanti bahasa Jawa Kuna. Baik, hermeneutik ini padanan katanya adalah tafsir. Upaya memahami. Upaya menyibak rimbun makna pada teks. Teks ini luas, tidak hanya bacaan-bacaan, tapi juga fenomena yang berkembang. Pada mulanya, ini ada banyak perselisihan. Apakah ia betul Hermes? Dalam tradisi Islam disebut Nabi Idris. Apakah ia misalnya, tapi bukan merek tas ini ya, bukan Hermes yang Hermès, di dalam bahasa Prancis merek tas itu. Kalau betul Hermes Nabi Idris, ini pekerjaannya tukang jahit, pemintal, penenun. Dalam bahasa Latin, menenun itu textus, bahasa Inggris teks. Jadi betul memang menenun teks, itu mungkin mendapati padanan katanya. Kata sementara peneliti seperti Syed Hussein Nasr, Hermes ini dalam tradisi Yunani, betul ia menerjemahkan pesan-pesan firman-firman Tuhan, yakni Zeus, dalam bahasa langit, ia sampaikan dalam bahasa bumi, dalam bahasa manusia. Dalam tradisi yang lain, ia adalah nabi, salah seorang nabi dalam kepercayaan Islam, yakni Nabi Idris. Ini pendapat Syed Hussein Nasr. Jadi, hermeneutik dari kata hermenue, maknanya menafsirkan, memahami, menjabarkan.
Jadi sebenarnya hermeneutik ini kegiatan manusia sehari-hari, omnipresent. Ia ada dalam setiap sisi hidup kita. Itu hermeneutik dalam bahasa yang sederhana. Nggak usah bahasa teknis lah ya, capek nanti kita. Belum apa-apa sudah capek. Jadi hermeneutik adalah satu metode, cara, metodologi untuk memahami, mengurai makna, menyibak rimbun makna, menjabarkan. Nah, kalau sedikit sekelumit sejarahnya tadi itu. Saya kira itu mengenai hermeneutik. Oke. Nah, kalau kita masuk ke filsafat atau filosofi, siapa yang menemukan hermeneutics ini, Gus? Banyak sekali. Ini kita bisa menyebutkan temuan saya 11 nama. Banyak sekali. Tetapi sebenarnya ini dimulai sejak zaman pencerahan. Sejak ya kira-kira abad ke-16 ya. Tapi sebenarnya Pak, kalau kita kembali ke tradisi Islam misalnya atau ke Cina, karena kita kan cara berpikir ini sering pakai frame barat. Nah, ini problem sebenarnya ya. Kita berpikir, bertindak pakai frame barat. Filsafat itu barat, ilmu itu barat. Padahal timur ini kaya sekali. Barat itu masih belum apa-apalah, masih buta huruf. Ini peradaban Cina, peradaban India, lembah Indus sudah sangat tinggi. Kalau di timur misalnya Lao Tzu dan nanti muridnya Chuangzi, ia juga seorang penafsir. Jadi apa ya? An interpreter being disebut begitu, manusia penafsir, interpreter being. Saya lebih setuju itu daripada nama-nama di Barat ya. Baru kelak nanti di Islam itu ada nama-nama misalnya Ibnu Jarir At-Tabari. Nah kalau di Barat ini klaimnya banyak sekali. Sebelum ia menjadi disiplin ilmu seperti ya orang-orang seperti Hans Georg Gadamer, misalnya Schleiermacher, nama-nama Dilthey. Sebelum nama-nama itu ya, saya kira ini mungkin patut dikaji ulang. Lao Tzu, Chuangzi, ini orang yang mula-mula bahkan begini. Kita coba sebelumnya, abad ke-15 sebelum Masehi, ada peradaban lembah Indus. Kita sudah mengenal himne-himne, kitab suci, Rig Veda. Itu disebut Sruti, teks asli. Sudah ada tafsirnya Sruti, yakni Smrti. Nah, Rig Veda ini dari kata vid, maknanya tahu, vidya. Nanti berkembang menjadi Atharva Veda. Bhagavad Gita, Gita ini nyanyian berarti. Bhagavat, Bhaga ini Tuhan. Bhagavat ketuhanan. Orang yang ahli di bidang ketuhanan disebut Bhagavan. Kota yang diberikan oleh Tuhan, Baghdad, ibu kota Irak. Jadi Baghdad bukan bahasa Arab itu, malah bahasa Sanskerta, bahasa lembah Indus ya. Bhagavad Gita, Bhagavad Purana, Kalki Purana. Itu saya lebih setuju justru hermeneutika ini berkembang abad ke-15 sebelum Masehi. Nah ini mungkin patut kita ini teman-teman sekalian ya. Ini boleh enggak apa-apa, enggak setuju dengan pandangan ini ya. Saya nulis buku Filsafat Timur. Jadi tafsir atau hermeneutik justru berkembang di India kuno, baru ke Cina, baru nanti setelah itu ke Arab, baru nanti belakangan di Barat. Nah, saya kira itu ya. Wow. Belum pernah mendengar yang versi Nusantara ya, Gus? Oh iya, saya belum. Cuma kalau sebab begini Pak ya, Tuhan katakanlah itu yang paling penting ya. Saya bisa kemukakan misalnya bukunya Ludwig Andreas Feuerbach, salah seorang tokoh ya filosof di Jerman. Dalam bukunya Das Wesen des Christentum atau The Essence of Christianity, ya, intisari ajaran Kristen. Ya Tuhan itu ya manusia, hakikat, substansi, essence, quiddity dari teologi. Saya coba menghindari bahasa teknis lah ya, saya coba bahasa yang gampang saja. Intisari dari kekristenan, teologi
adalah kemanusiaan. Walhasil Tuhan itu manusia. Dulu orang menganggap laut itu punya kekuatan, wawasannya tentang supranatural itu laut punya kekuatan, lalu disembah. Pohon-pohon juga ini disebut dinamisme. Kemudian nanti orang yang mati itu jasadnya mati, tapi rohnya tidak, dia tetap membimbing kita, energinya, ajarannya, itu disebut animisme. Nanti Tuhan itu semakin personal, semakin mirip, dalam tanda kutip, mirip manusia. Ya, orang Afrika pasti menggambarkan Tuhannya, siapapun itu, apakah Yesus, apakah menggambarkan Buddha, menggambarkan Zoroaster, itu pasti berambut keriting dan mohon maaf berkulit gelap. Kalau orang Cina ya mohon maaf bermata sempit. Dan seterusnya dan sebagainya. Kalau di Indonesia mungkin berkulit coklat. Nah, oleh karena itu Tuhan itu semakin personal, pemahaman kita tentang Tuhan sejauh pemahaman kita tentang Tuhan itu. Dan ini patut digarisbawahi dalam pembahasan kita, Tuhan datang hadir memperkenalkan diri kepada kita sebagai teks. Nah, itu dia. Artinya mau tidak mau kita menafsir, mau tidak mau kita memahami, menyibak rimbun misteri itu. Tuhan dalam bahasa langit diterima, kita terima dalam bahasa bumi. Jadi bagaimana mungkin, sama dengan saya ilustrasikan begini, saya mau ngasih makan kucing. Masa saya pakai bahasa manusia, apalagi pakai bahasa teknis loh, bahasa ilmiah. Tidak mungkin itu. Pasti saya pakai pus gitu. Saya pakai bahasa kucing gitu. Begitu pula kalau kita bicara dengan anak-anak. Pun kalau Tuhan memang ingin dikenal, memperkenalkan diri kepada manusia, dia pasti pakai bahasa manusia. Artinya apa? Dan bahasa ini kan Weltanschauung, punya pandangan jagat, punya pandangan, punya budaya. Bahkan bahasa adalah seismograf. Saya harap pemirsa, pendengar tahu seismograf itu apa ya. Kalau tidak tahu ya, kalau ada gunung meletus, erupsi itu ada alat yang gerak-gerak gitu, coret-coret di mana, di kertas itu seismograf. Bahasa adalah seismograf kebudayaan. Jadi mau tidak mau memang Tuhan ini dalam tanda kutip mengalah, memperkenalkan diri kepada manusia, dan ia hadir sebagai teks, dan mau tidak mau kita tafsir. Kadang tafsir kita tentang Tuhan bukan Tuhan itu sendiri, pemahaman kita tentang agama bukan agama itu sendiri, seringkali. Mungkin demikian. Oh, wow. Bagaimana kita menentukan sebuah kalimat itu kalimat hermeneutics atau bukan, Gus? Oh, siap, ya. Jadi begini, orang sering ini loh ya Pak, belakangan ini kan banyak fenomena orang sok bela agama. Katanya ingin membuat Tuhan senang, membuat Tuhan ridho berkenan. Tapi caranya kok menyakiti sesama manusia. Ingin membuat Tuhan senang, caranya menyakiti sesama manusia. Caranya menghina agama lain, melakukan persekusi, penistaan pada golongan lain, mazhab lain. Padahal kalau mau pakai argumentasi yang agak teologis, kita kan sengaja diciptakan oleh Tuhan berbeda-beda. Itu yang percaya Tuhan. Yang tidak percaya Tuhan pun pasti percaya bahwa kita itu pasti beda. Nah, kenapa mereka banyak bela agama, bela Tuhan, padahal mereka belum bisa membedakan mana ketuhanan, mana Tuhan. Mana agama, mana keagamaan. Saya sebut saja ormas. Ormas agama. Misalnya, ormas agama itu agama atau bukan? Itu jelas bukan agama, keagamaan. Ini kalau sulit memahami ini, tanya saja pada mak-mak, ibu-ibu, apakah sama putih dengan keputihan? Nah, itu dia. Tuhan dengan ketuhanan, agama dengan keagamaan, tidak sama. Jadi, keagamaan itu tafsir. Jadi, saya misalnya katakan begini, saya belum makan. Ini sangat hermeneutik dalam bahasa yang gampang. Saya belum makan, boleh jadi maknanya jangan dihabiskan makanan itu. Atau boleh jadi saya belum makan menyatakan saya lapar.
Atau saya belum makan, artinya boleh jadi juga saya menunda makan karena puasa mungkin 1 jam lagi. Dan banyak lagi. Jadi tadi saya di awal sudah saya singgung. Hermeneutik ini omnipresent, sesuatu yang hadir dalam keseharian kita. Bahkan kalau mau lebih tinggi, karena memang apa ya, kalau dikatakan hermeneutik ini pasien, itu kan, maaf dokter, pasiennya kan sejarah, pasiennya hukum, pasiennya historiografi. Jadi banyak sekali kalau memang itu dikatakan dokter. Kalau dikatakan ini alat bedah, misalnya pisau bedah, ya justru kita sendirilah kokinya, juru masaknya, dokternya itu. Jadi bagaimana kalimat ini hermeneutik misalnya. Saya kira setiap kalimat itu multitafsir. Ketika saya menyatakan adalah versi bahasa anak-anak muda saja yang anak-anak milenial itu. Misalnya, aku butuh kamu. Atau aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Itu kan sudah timbul pertanyaan dan kita ingin paham. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Kalau ada cowok kalian, mungkin ada yang cewek dengerin ini, menyatakan itu, kalian bisa bertanya, dari dulu hidup sama siapa? Kalau aku tidak bisa hidup tanpa kamu, pertanyaannya dari dulu hidup sama siapa? Atau aku butuh kamu. Itu bukan pernyataan orang cinta, itu pernyataan orang lapar. Kalau kasih makan cepat pulang biasanya. Walhasil semua kalimat ini menyiratkan tafsir-tafsir, bahkan butuh ditafsir itu. Jadi saya punya kompilasi ya, karena saya belajar di Triarkara itu. Buku, kumpulan karya pengajar-pengajar, dosen-dosen saya, menggagas manusia sebagai penafsir. Itu sebagai kenang-kenangan untuk Romo atau Profesor Alex Lanur. Ya memang kita ini penafsir. An interpreter being atau human being. Kita ini makhluk penafsir, manusia penafsir itu. Saya ingat betul pernyataan Pram, ini salah satu sastrawan yang favorit saya ya. Kata Pram itu, hidup itu simpel, yang rumit itu tafsirnya. Mungkin itu mengenai, jadi hampir semua kalimat itu multitafsir dan memang sangat hermeneutis mungkin. Wow. Wow. Nah, sejak kapan hermeneutics masuk ke dunia agama, Gus? Ya, baik. Justru sebenarnya agamalah yang menginspirasi lahirnya hermeneutika. Saya katakan begini, ini misalnya ada saudara yang pemirsa yang menyimak ini beragama Nasrani, baik Protestan maupun Katolik. Saya ingin membaca Yohanes pasal 1 ayat 1. On the beginning was Word, the Word was with God, and the Word was God. Itu pasti tahulah teman-teman yang Nasrani. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Ini jangankan orang awam. Orang yang sudah sekolah pun saya kira ini butuh belajar hermeneutika itu. Jadi kalau di sekolah-sekolah teologi biasanya tahun kedua, tingkat 2 ya. Semester 3 itu mulai ada. Biasanya semester awal mengantar perjanjian lama, mengantar perjanjian baru, baru nanti mengantar hermeneutik tahun berikutnya ya. Jadi pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Firman bersama dengan Allah. Ini kan jangankan yang enggak pernah orang awam ya, justru yang sekolah pun itu enggak paham. Dan semakin digali itu semakin luas sekali. Mula-mula saya ingin katakan begini, kitab suci baik agama Semit, agama Abrahamistik maupun agama non-Semit pasti lebih luas dari tafsir itu sendiri. Saya ulangi, kitab suci lebih luas dari tafsir. Makanya tidak pernah habis ditafsir kitab suci. Silahkan sehebat apapun itu. Kenapa? Iya bahasa Tuhan. Kalau kita menyatakan mengkotak-kotak, mempetak-petak, kita membatasi Tuhan yang maha tak terbatas. Kalau kita membatasi.
Nah, bahwa pemahaman kita terbatas itu ya. Tapi kitab suci itu sangat luas. Jadi kalau ditanya kapan hermeneutik ini masuk ke dalam agama, ini boleh dibalik sebenarnya ya. Justru agamalah yang menginspirasi lahirnya tafsir. Namun apabila dinyatakan bahwa kapan metode hermeneutik ini masuk untuk memahami agama, itu jawabannya bisa banyak kemungkinan kalau ketika misalnya tadinya ini kan metode filsafat, tapi kemudian bergeser untuk memahami agama, bahkan bahasa. Saya bisa menyebut beberapa nama ini. Misalnya Hans Georg Gadamer, Paul Ricoeur, William Dilthey, Schleiermacher di tokoh-tokoh di barat ya, di Jerman itu. Di timur misalnya Nasr Hamid Abu Zaid. Ini nulis buku sangat kontroversial, judulnya Mafhumun Nas, diterjemahkan ke bahasa Indonesia tekstualitas Quran. Itu kewarganegaraannya langsung dicabut itu dari Mesir. Tapi akhirnya beliau bersama istrinya ke Belanda, ke Leiden. Wah ya langsung disambut di sana, langsung jadi tanda kutip jadi nabi lah karena memang orang pintar. Kenapa beliau mengatakan Quran ini produk budaya misalnya? Ini saya yakin banyak yang menyimak yang Nasrani mungkin ya sudah tahu lah etik dalam Alkitab seperti apa. Ya, saya juga belajar tafsir Paulus ya dulu ketika masih kuliah. Karena sebelum Tuhan berfirman dalam bahasa manusia itu, katakanlah Jibril lah itu yang menyampaikan penafsir pertama misalnya, Gabriel ya. Sebelum Tuhan berfirman kepada manusia, bahasa itu sudah ada. Oleh karena itu, firman itu kemudian dikerangkeng, dibatasi sedemikian rupa oleh penjara bernama bahasa. Tapi hanya dengan cara itu Tuhan itu dipahami. Rambu-rambunya, aturan mainnya, rule regulasinya, agamanya itu hanya bisa dipahami. Oleh karena itu dikatakan bahwa ya produk budaya. Sebelum manusia, sebelum firman Tuhan itu turun, bahasa sudah ada, kebudayaan ada, nilai-nilai, jagat nilai itu sudah ada. Dalam bahasa psikologi, ini seorang murid dari Sigmund Freud, namanya Carl Gustav Jung. Teorinya yang terkenal adalah collective unconsciousness, ketaksadaran kolektif ya. Ini muridnya Jung tapi murtad. Jadi kalau di psikologi itu ada revolusi pertama Sigmund Freud, muridnya Carl Gustav Jung, ini menggagas revolusi yang kedua. Kata Carl Gustav Jung itu begini, orang itu begitu lahir sudah membawa ketaksadaran kolektif nilai-nilai. Saya kan lahir di Malang Selatan. Itu sudah dari kecil saya tahu itu ada Nyi Roro Kidul, ada. Padahal itu mitos politik bikinan Raja Mataram Islam. Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati Engalogo. Ini Nyi Roro Kidul, kemudian jangan menebang pohon ada penunggunya, macam-macam itu. Begitu sains datang, ini kata Max Weber dalam sosiologi agama, ya tidak ada itu. Entzauberung der Welt dalam bahasa Jerman itu, hilangnya sihir dunia. Tapi sebelum kita lahir memang sudah ada nilai-nilai itu. Nilai bahwa ini unggah-ungguh norma-norma, value ya, nilai-nilai sudah sedemikian berkembang dan itu kerap kali membatasi kita. Nah, demikian pula bahasa filsafat. Ya makanya dalam tradisi Yunani, filsafat itu salah satu tujuannya kan demitologisasi, yakni merasionalisasi mitos-mitos, menghilangkan pengaruh mitos-mitos. Nah, jadi bagaimana mitos itu rasional, bagaimana mitos ini sudah diganti sama sekali dengan, meskipun kita tetap hidup dengan mitos sampai sekarang ya, ya mitos berupa teknologi, mitos kecantikan, cantik itu katanya putih atau apa ya, itu padahal mitos itu bikinan pabrik, bikinan korporat itu, korporasi bahwa mereka mau jualan obat pemutih itu. Jadi lagi-lagi hidup ini memang rimbun dengan tafsir-tafsir itu.
Jadi kalau ditanya kapan ini masuk agama, justru agama menginspirasi itu. Namun demikian, sebelum agama datang, manusia sudah berpikir, berfilsafat. Hanya saja karena akal manusia ini tidak seperti para nabi misalnya, yang bisa menggapai Tuhan, maka untuk orang awam, macam kita misalnya, butuh bimbingan, regulasi, direction dari Tuhan, namanya agama. Dan agama itu memang turun, memang untuk ditafsirkan. Karena memang dalam Islam misalnya begini, Pak. Sholat, zakat, puasa, haji itu diwajibkan bagi orang yang berakal. Artinya orang yang tidak mendayagunakan akalnya tidak dibebani kewajiban agama. Sementara akal manusia ini kan cenderung menghasrati kebenaran. Dan kebenaran senantiasa membelum, senantiasa menjelang. Kebenaran tidak pernah selesai intinya itu. Apalagi kebenaran yang hakiki itu. Jadi manusia ini senantiasa terombang-ambing dalam kecamuk tanya yang tidak pernah berujung. Kalau kita sudah mengalami fase itu, kita ini auto filosof. Ini sudah filosof dengan sendirinya. Penafsir dengan sendirinya. Mungkin demikian, Pak. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Anton. Ada standar atau patokan enggak, Gus, soal pemahaman ini? Ya, pemahaman apa yang dimaksud ini? Pemahaman apa, Pak Anton? Kalau memahami perempuan saya sulit loh, Pak Anton ini. Sampai sekarang ini, Pak. Pak. Ini bahaya ini, Pak Anton. Hermeneutik, Gus. Oh, siap. Jadi saya ingin sampaikan gini. Ada metode-metodenya, bahkan kita bisa merekomendasikan banyak sekali buku ya, banyak sekali buku untuk belajar itu di semua agama ada. Kalau di dalam Al-Quran misalnya ada metodologi tafsir. Saya ingin perkenalkan salah satu tokoh di Islam, karena mungkin banyak belum tahu ya. Namanya Fazlur Rahman. Ini seorang intelektual Pakistan, tapi tinggal di Amerika. Salah satu murid Fazlur Rahman yang masih ada sekarang adalah Buya Syafi'i Ma'arif. Salah satu guru bangsa lah ya, yang sudah meninggal itu Cak Nur. Nah itu dia. Sangat penguasaannya pada teks-teks turos ya, teks Arab klasik sangat tinggi, sangat baik. Jadi ini pengakuan Cak Nur. Kalau kita menyodorkan ya 2 atau 3 paragraf teks Arab dibacakan kepada beliau, Fazlur Rahman, itu beliau segera tahu, ini ada di buku ini, karyanya ini. Padahal disiplin ilmu itu luas sekali. Ada jurisprudensi, fikih ya, ada teologi, ada mistik, ya, ada tafsir, ada hadis. Wah, luas sekali ilmu-ilmu keislaman itu, bahkan filsafat ya, bahkan perbandingan agama dan mazhab. Tapi Fazlur Rahman segera tahu. Baik, salah satu teori Fazlur Rahman yang paling terkenal adalah teori double movement, gerak ganda. Untuk memahami teks kitab suci, misalnya kita harus kembali ke konteks di mana Quran itu turun atau hadis itu disampaikan. Sebab tidak mungkin firman, teks suci, teks sakral, Quran atau hadis itu turun di ruang hampa. Senantiasa ada konteks yang mendahului. Jadi kembali ke masa lalu. Gerak pertama, gerak yang kedua adalah kita kembali ke konteks kita saat ini, nanti akan ketemu win-win solution. Jalan tengahnya bagaimana? Qurannya, teksnya tidak dirubah, tapi pemahaman kita yang elastis, yang dinamis. Teori gerak ganda. Nah, untuk memahami teks ini diperlukan studi historisitas dan normativitas. Kalau bahasa Quran itu asbabun nuzul, latar belakang ayat ini disampaikan. Latar belakang teks ini, hadis ini disebut itu asbabul wurud namanya. Ada juga disiplin-disiplin ilmu penunjang. Misalnya jurisprudensi, kemudian teologi, kemudian sains ya, itu semua ilmu-ilmu penunjang. Namun demikian secara gampang ada ayat yang tegas di kitab suci, ada ayat itu disebut ayat muhkamat ya. Ada ayat yang mutasyabihat, multi interpretatif.
Jadi ayat yang tegas. Ayat-ayat hukum biasanya sangat tegas. Ayat-ayat teologi itu sangat tegas. Ayat teologis ya. Tapi ayat sosiologis sangat lunak. Nah, itu dia. Nah, mungkin perlu dibelah pemahaman kita bahwa agama itu memiliki dua dimensi, yakni ketuhanan dan kemanusiaan. Makanya kita oleh Tuhan dikirimi para nabi, para rasul, para kekasihnya untuk membimbing kita. Kok angel jadi manusia ya? Nah itu contohnya itu para nabi itu, para kekasih Tuhan. Kalau sekarang ya para tokoh agama yang betul loh ya, yang enggak politik sara, politisasi agama yang belum tercemar oleh ya sampah-sampah pilpres kemarin lah itu. Nah itu baru ulama yang betul. Jadi kalau ada standar atau tidak, sangat ketat standar itu sebenarnya. Nah, maka di agama ini ditawarkan begini Pak Anton, ada untuk sampai ke tujuan, enggak usah jalan sendiri, enggak usah bawa kendaraan sendiri, cukup ikut moda transportasi umum. Namanya mazhab itu. Silahkan apa saja. Ya, pesawat terbang, ya kapal begitu. Hanya sekarang anehnya orang yang naik pesawat terbang itu mengkafirkan yang naik bis. Yang naik bis ini justru mensirik-sirikan yang naik kereta api. Belakangan ini marak pemutlakan pendapat itu. Itu ngopinya kurang jauh itu, belum pernah ikut diskusi gini-gini biasanya itu. Kasihan lah. Mungkin demikian, matur nuwun. Oke. Ini Gus Irwan tanya, tapi mungkin saya melanjutkan pertanyaannya Pak Anton dulu. Membumikan atau membahasakan pada kehidupan sehari-hari soal tafsir, menafsir, apapun itu, gimana caranya Gus? Pertikaian di dunia ini kan muncul karena tiap manusia kelompok punya pemahaman subjektif atas sesuatu. Silakan. Baik. Jadi tadi saya sudah singgung agama dan keagamaan. Nah, ini penting ya, agama dan keagamaan beda. Tuhan dan ketuhanan jelas tidak sama. Oke. Sekarang ini kita hidup di masa pemutlakan pendapat. Ditandai dengan, katakanlah sekarang era disrupsi ya. Era disrupsi ini tidak hanya dalam ekonomi rupa-rupanya Pak. Ada disrupsi dalam beragama. Disrupsi ini ditandai dua hal. Satu, saya sebut, ya sudah banyak sekali terkenal istilah ini, death of expertise, matinya kepakaran. Orang nanya agama, justru ke tokoh-tokoh agama yang populer di sosmed, banyak subscribersnya atau followersnya. Meskipun secara keilmuan, mereka sangat buruk, sangat rendah. Nah, sudah. Jadi agama ini diperkenalkan dalam bentuknya yang sadis, yang intoleran, dan lain-lain. Itu satu. Tanda dari era disrupsi ini adalah munculnya milenial ya, Gen Z, natif internet, yang minat bacanya buruk, minat komentarnya tinggi, kemudian ingin serba cepat, ingin serba instan, merasa telah sampai padahal baru memulai, merasa tahu banyak tentang banyak hal, padahal ia tahu sangat sedikit tentang sedikit hal. Jadi ini perayaan kebodohan. Kalau pakai bahasanya Jean Baudrillard, orang Prancis, saya pernah sampaikan kuliah ini di kanal saya. Kita menganggap ini realitas, padahal hyperreality. Hiperrealitas, kita lari sejenak dari, ini jadi amfibi ya, dari dunia nyata ke dunia maya. Kita menganggap itu dunia kita yang sebenarnya, padahal itu sama sekali palsu. Nah, bagaimana membumikan ini? Menurut saya, kita harus belajar merayakan perbedaan. Membiarkan orang lain itu riang gembira dengan tafsirnya masing-masing. Sama dengan begini. Kitab suci ini kan hidangan dari Tuhan. Kita ini tamu-tamu Tuhan di dunia. Tuhan mempersilahkan, monggo ini dinikmati. Saya senang bakso. Misalnya Pak Sedoyo ini
beliau senang rujak. Kemudian penanya yang lain tadi Pak Anton misalnya senang rawon. Apakah kalau orang berbeda dengan saya itu pasti salah? Itu pertanyaan pertama. Apakah mereka yang berbeda dengan kita pasti neraka misalnya itu? Nah, kenapa banyak pemutlakan pendapat? Mereka tidak mau atau enggan merentangkan pikiran. Jadi enggan melihat perbedaan. Sekarang ini orang ngamuk-ngamuk itu Pak, ngamuknya sambil bawa-bawa ayat itu. Jadi kalau yang berbeda dengan saya bukan manusia. Kemudian teriak-teriak di jalan. Kemudian mengacung-acungkan senjata atau apa ya. Gampang takbir misalnya di jalanan itu. Agak aneh juga kan ya. Nah, tapi fenomena ini didukung mendapati bentuknya yang sangat masif ya. Karena ada sosmed salah satunya. Jadi kalau mau melawan mereka juga perlawanan kita berbasis sosmed. Bagaimana untuk membumikan ini? Jadi kita merayakan perbedaan ini saja. Merayakan perbedaan pendapat, beda pendapat boleh kan, apalagi pendapatan. Gitu. Merayakan perbedaan ini, membiarkan orang lain riang gembira dengan warnanya sendiri-sendiri, bahwa agama ini seharusnya menjernihkan, menjadi katalisator, mendamaikan. Kalau orang beragama kok tambah ribut, itu pasti bukan agama. Kan banyak orang salah paham, misalnya begini. Filsafat barat ini, filsafat abad modern, ini maju karena menyerang misalnya agama. Melakukan serangan besar-besaran kepada agama, otoritas agama. Itu menurut saya tidak benar. Yang saya baca tidak begitu. Justru filsafat ini melawan otoritas agama yang dilawan oknum tokoh-tokoh agama yang bersimaharajalela bersembunyi di balik gereja. Jadi yang dilawan itu, ya misalnya banyak lah. Di mana sains itu dibelenggu, kemudian jual beli penebusan dosa, serat penebusan indulgensia dia dan sebagainya. Nah ini kerap kali dikacaukan, perilaku tokoh agama dianggap agama. Tidak. Jadi harus dibedakan itu. Jadi sama dengan Islam teroris. Itu salah besar itu. Salah besar itu. Kemudian Cina pasti komunis. Nah, ini lebih parah lagi. Nah, generalisasi seperti ini memang klop ya dengan minat baca yang rendah, yang buruk. Saya kira patut sering dikampanyekan ya di kanal-kanal seperti ini, di kanal sosmed ya, di YouTube juga. Sesering mungkin, sebanyak mungkin. Kalau bukan kita yang menjaga kewarasan, ya siapa? Ini kan amanat konstitusi kan. Negara ini didirikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya segala bentuk pembodohan, apalagi pembodohan dengan doktrin agama adalah inkonstitusional. Melawan undang-undang. Melanggar hukum, melanggar UUD 45. Jadi saya tidak tahu apa ada pasal ini atau enggak ya. Cuma mereka yang sok-sok bawa agama, itu ya cukuplah kepadanya disampaikan preambul pembukaan UUD 45 bahwa tujuan negara ini mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka segala bentuk pembodohan dalam ekonomi, dalam politik, lebih-lebih yang membawa nama-nama agama itu melanggar undang-undang. Dan negara kita ini sekuler, ini Pak Asdoyo. Ini negara sekuler negara kita ini. Jadi agama tidak berdaulat. Jadi Indonesia didirikan, negara ini didirikan berdasarkan daulat rakyat. Jadi ngapunten ya, maaf saja, sorry. Agama tidak berdaulat. Tuhan tidak berdaulat di Indonesia. Ini saya pasti dituduh liberal nanti. Siapa yang berdaulat? Tuhan berdaulat di mana? Ya di hati orang-orang beriman yang percaya. Yang berdaulat rakyat. Dalam hal ini demokrasi. Ya kita memang banyak agama, tapi kita ini bukan negara agama. Segala bentuk politisasi agama, penyalahgunaan politisasi sara, penyalahgunaan agama, inkonstitusional. Jadi lihat saja di TV-TV ormas apa, tokoh-tokoh apa yang ngaku Imam Jumbo atau apa misalnya,
itu yang membawa nama-nama agama, itu inkonstitusional. Dan dalam Islam disebutkan melawan pemerintah yang sah, melawan negara yang sah, itu halal darahnya sebenarnya. Boleh dibunuh orang seperti itu. Kalau pakai hukum Islam yang betul ya, karena perintah Quran, taatilah Tuhan, Nabi, dan pemimpin. Taat Tuhan dan Nabi berarti kesadaran beragama, pemimpin berarti kesadaran bernegara. Itu sudah jelas kalau pakai pesan itu, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Biar kayak Ustadz beneran lah kita ini. Saya kira itu. Wow. Prinsipnya menjaga keberagaman ya Gus, bukan menuju keseragaman. Ini Betul. Pak Anton. Oke, betul. Sebetulnya saya ada pertanyaan, cuma tadi agak lewat. Ini Gus Irwan tanya, apakah seseorang boleh mentafsirkan suatu teks yang diproduksi oleh seseorang dengan menyampingkan intensi pengarang teks? Silakan Gus. Jadi baik, jadi begini. Tadi saya katakan kitab suci turun sampai kepada kita, atau agama atau Tuhan turun memperkenalkan diri kepada kita sebagai teks dalam bentuk teks. Itu satu. Artinya agama Tuhan itu sudah sangat multitafsir di satu sisi. Di sisi lain kalau mau lebih gampang begini, agama-agama, pemahaman-pemahaman, mazhab-mazhab, sekte-sekte, aliran-aliran yang berkembang, ini kan sebenarnya tafsir dari agama, tafsir dari teks. Hanya saja orang ini sulit membedakan. Saya kira menggarisbawahi, mengambil, mengakuisisi, selama ia tidak menjadikan pemahaman yang mutlak dari pemahaman tentang seseorang. Sebab kalau di Quran itu begini, ada tafsir ini yang menjadi rujukan banyak tafsir. Itu disebut tafsir Indo, tafsir ummahat. Ada tafsir general, ada tafsir ensiklopedis, ada tafsir sains. Jadi kitab suci, apapun agamanya, monggo silahkan ya, kitab suci, ini satu ayat saja, kalau saya katakan 1000 berarti tidak terbatas ya. Satu ayat saja memiliki 1000 makna. Satu makna saja memiliki 1000 pemahaman, dan satu pemahaman menginspirasi 1000 peradaban. Sekali lagi saya katakan, kitab suci tetap lebih luas daripada tafsir. Karena bukan semata-mata karena saya latar belakang beragama, enggak. Jadi kitab suci lebih luas dari tafsir. Bagaimana kalau kita mengambil pendapat seseorang? Ya silahkan. Selama kita tidak memutlakkan pendapat. Itu saja. Absolutisme ini lahir karena 3 hal. Satu, pemahaman yang sempit, atau tidak mau membuka wawasan, membuka cakrawala. Pemutlakan pendapat itu nomor 1 itu. Yang kedua, pemutlakan pendapat ini pasti lahir dari pesanan-pesanan para politisi, para penguasa. Pemutlakan pendapat. Yang menolak mazhab ini, yang tidak membela ormas ini, berarti tidak membela Islam. Yang menolak tokoh A berarti menolak Islam. Wah, itu sudah sering begitu. Itu pesanan semua itu. Jadi ya mereka panas bung, pasukan nasi bungkus biasanya itu. Nasi kotak mungkin kalau ada istilah yang baru zaman sekarang. Jadi yang kedua itu absolutisme. Pertama, minimnya pengetahuan, defisit ilmu, otomatis defisit moral pasti. Yang kedua karena pesanan para politisi. Yang ketiga ini propaganda media. Tapi intinya nomor 1 tadi itu. Saya menandai itu gampang sekali, Pak. Orang ini arif, bijaksana, membawa nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi moral, pekerti. Saya sudah tidak lihat agama. Monggo agamanya apa saja. Pendapat dari Anne Mary Schimmel itu sudah view from above. Memandang dari ketinggian. Di hutan ini banyak jenis-jenis kayu ya, mungkin kayu mahoni, meranti, sengon, jati. Ada yang miring, yang rubuh, yang tumbuhnya enggak macam-macam lah ya, enggak karu-karuan. Tapi kalau kita begitu naik ke ketinggian, kita melihat ini satu kesatuan hutan.
Nah, kalau pakai bahasa gampang begini, saya ini diperintah Gusti Allah untuk jadi Indonesia. Itu perintahnya Tuhan. Saya dipilih. Tuhan memuliakan saya menjadi Indonesia. Artinya jadi Indonesia itu wajib. Menjadi umat beragama tertentu, ikut ormas atau mazhab tertentu, itu pilihan, tidak wajib, monggo. Kalau pagi saya mau Konghucu, ya itu urusan saya. Siang saya mau Protestan, itu terserah saya. Malam, itu tidak ada yang menggugat. Tapi fakta bahasa Indonesia itu tidak bisa ditolak itu. Terus terang saja saya Muslim itu warisan. Saya kira penganut agama yang lain kebanyakan demikian. Baru setelah melalui fase belajar kita tahu, oh ya begini ya, begini ya. Nah, jadi saya kira tetap harus dikampanyekan melawan mereka yang gampang memutlakkan pendapat. Itu seolah-olah mereka panitia pembangunan surga itu. Mungkin urun boto atau koral atau apa di pembangunan surga. Atur nuwun. Wow. Oke, Gus Iwan sudah ya. Pertanyaan saya. Nah, Gus, mungkin sudah dijelaskan tadi, apakah semua literatur agama ditulis berdasarkan hermeneutics, Gus? Betul. Betul. Betul, khususnya di Islam. Bahkan sejarah itu tafsir, hukum itu tafsir semuanya. Saya kasih gambaran begini. Ada belakangan ini, Pak, gerakan orang teriak-teriak, ayo kembali ke Quran dan hadis. Ini kan dua teks sakral ini kan. Quran jelas firman Tuhan, hadis sabda Nabi. Pertanyaannya begini, bisa enggak kita kembali ke Quran itu tanpa mempelajari disiplin-disiplin ilmu penunjang untuk memahami Quran? Itu enggak bisa. Artinya belajar tafsir lagi, belajar ilmu hukum, jurisprudensi, belajar teologi, belajar moral, pekerti, tasawuf ya, akhlak, mistik, belajar sains, dan lain-lain. Itu ilmu-ilmu penunjang untuk memahami Quran. Jadi ajakan kembali ke Quran, yang paling betul itu kalau di Islam, mohon maaf, ya mondok, ngaji itu, nyantri itu. Kalau enggak, ajakan kembali ke Quran itu melihat perilaku orang yang sangat Qurani. Salah satu tokoh kita misalnya Gus Dur lah. Gitu ya. Ya kiai-kiai yang betul kiai lah itu. Ulama-ulama yang betul ulama lah. Itu betul perilakunya mencerminkan Quran, kasih sayang, tidak gampang teriak-teriak kafir dan sebagainya. Jadi dalam hal ini ilmu apapun, karena begini, kitab suci ini kan sumber kebenaran, sumber hukum, sumber kebenaran, sumber pengetahuan, ya itu kitab suci itu. Oleh karenanya ia selalu datang mengganggu kesadaran kita. Itu pasti diganggu itu. Kamu kok enggak mikir ya kalau di Quran itu. Kok enggak mikir, kamu kok enggak merenung itu. Itu kalau Tuhan orang Jawa pasti misu-misu itu Pak. Itu. Mana kamu otaknya kok didengkul gitu. Seolah-olah begitu. Hanya bahasanya santun. Kamu kok enggak mikir. Kenapa tidak kamu renungi? Kenapa akal kamu tidak didaya gunakan dan sebagainya. Bahkan ada ayat redaksi begini di Quran. Di Al-Imran 82. Sungguh akan kamu dapati Muhammad, sungguh akan kamu dapati orang yang paling dekat dengan kamu dan penuh cinta kasih kepadamu. Siapa mereka? Yakni yang mengklaim mengaku dirinya Nasrani. La tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Tapi kok sekarang bilang selamat Natal saja sudah auto kafir katanya, auto murtad itu. Nah, itu dia. Itu saya teringat Gus Dur itu, kalau dituduh murtad ya syahadat lagi, gitu aja kok repot kan itu kan. Itu gampang sekali jadinya itu. Kenapa mengucapkan Natal, mengucapkan selamat hari raya Galungan, Imlek, kenapa langsung kafir? Nah, ini juga yang kemarin saya sempat singgung kafir-kafir itu. Tapi enggak apa-apa, mungkin ada pertanyaan yang lain dulu.
Oke, guys. Wow. Dikatakan bahwa hermeneutics juga digunakan di dalam bidang hukum dan sejarah. Betul. Contohnya seperti apa, Gus? Baik. Lalu jadi hukum dan sejarah selama ini apakah ambigu, Gus? Jadi begini. Hukum ini bahasa Arab. Terdiri dari huruf H, Kaf, Mim atau HKM. Kata-kata yang terbentuk dari 3 huruf HKM atau H, Kaf, Mim itu maknanya membatasi. Jadi hukum itu untuk membatasi. Hukum untuk membatasi manusia dari pelanggaran-pelanggaran. Hakim orangnya. Itu kalau hakim. Kalau hakim, redaksinya begitu, itu maknanya orang yang bijaksana. Kenapa? Dia membatasi dirinya dari kelaliman, dari penganiayaan, atau merendahkan harkat martabat dirinya sendiri dan manusia lain. Bahkan memperjualbelikan Tuhan dengan harga yang murah. Kemudian hikmah. Hikmah ini padanan katanya adalah wisdom atau filsafat. Itu yang saya sebut sebagai tadi omnipresent. Hadir dalam semua keseharian kita. Jadi misalnya, apakah ambigu? Saya ingin menyebut kitab undang-undang dalam agama Zoroaster atau Majusi, kitab undang-undangnya Hammurabi. Nah, sudah. Atau di Majapahit. Majapahit ini kitab undang-undangnya Kutaramanawa Dharma Sastra. Nah, itu kitab KUHP-nya itu. Sejak dulu hukum ini pro elit, baik elit politik, elit agama, elit ekonomi, elit intelektual ya, itu pasti pro elit. Kenapa? Karena hukum ini dirancang oleh mereka, tadinya mungkin enggak ya, dirancang oleh dan untuk mereka yang berpengetahuan, kaum elit. Ini ada saya menulis tentang triple helix, Pak. Jadi perselingkuhan antara elit agama, elit politik, elit pemodal. Kita bisa mengamatinya ini sekaligus hukum dan sejarah. Kalau di Malang atau di kota-kota besar lain, di sisi barat itu masjid, di sampingnya gereja biasanya. Baik ya katedral juga, makanya ada gereja lah. Atau tempat ibadah lain kalau di Bali itu. Di sisi timur pendopo, kantor bupati, wali kota atau gubernur. Itu ajaran Wali Songo. Falsafahnya adalah sabdo pandito ratu. Sabda ini maknanya policy, kebijakan, aturan-aturan. Pandito itu pendeta. Itu jelas tokoh agama itu, apapun agamanya. Ratu itu penguasa, berarti pendopo itu. Nah, sisi kanan kiri ini kosong, Pak, utara selatan. Biasanya jalan merdeka. Jadi yang mengayomi alun-alun, kan tengah alun-alun itu simbol rakyat. Yang mengayomi harus pandito dan ratu. Nah, sekarang banyak ratu itu sok atau nyamar jadi pandito. Sebagian yang pandito rame-rame nyalek misalnya itu, kepingin jadi ratu. Nah, ini fenomena ya. Di kanan kiri ini pemodal, dua itu, utara selatan. Maka satu pandito, satu ratu, dua pemodal. Pemodal pasti lebih kuat itu, karena di sisi utara dan selatan. Bahkan ratu itu untuk jumeneng dan atau lengser ke Prabon itu karena pemodal. Dalam konteks kehidupan kekinian ya. Kalau zaman dulu kan warisan lah keturunan itu. Kalau saya pemodal, saya bisa menjumenengkan pandito juga. Bisa juga itu. Saya bisa memilih ketua majelis ini, ormas ini, dan saya support dengan macam-macam itu. Nah, oleh karena itu, ini jelas hukum, undang-undang, kemudian sejarah, ini sejarah yang ditulis oleh para pemenang. Kemudian sejarah yang ditulis oleh penjajah. Saya katakan gini, Pak, misalnya, kenapa sih kita ini inferior?
Kalau orang Barat, orang bule itu kita agung-agungkan misalnya. Ya enggak semua ya, tapi sebagian. Bahkan mungkin sebagian. Kok sekolah ini aneh di Indonesia ditangani Kementerian Pendidikan dan Agama. Ini menurut saya sangat aneh. Kemudian kenapa? Ya kenapa harus dua institusi atau dua kementerian, dua departemen? Nah, itu dia. Saya pendidikan saja. Rupa-rupanya ini warisan penjajah. Ini yang saya tadi sebut ambigu itu ya. Dulu Belanda ini setelah kultur stelsel, politik tanam paksa, perang Jawa ya, 1825 sampai 1830, perang Diponegoro itu ada politik kultur stelsel, tanam paksa, kerja rodi. 75 tahun. Itu inti penjajahan. Tapi disampaikan di buku-buku kita dijajah Belanda 350 tahun. Ini pembohongan menurut saya. Kita berdagang kok. Sama-sama untung, sama-sama rugi kalau dagangan itu. Jadi penjajahan di Indonesia ini 75 tahun. Tapi kok dinarasikan 350 tahun. Siapa yang nulis sejarah ini? Lalu begitu terusan Suez dibuka 1905, terusan Suez ini terabasan, bahasa gampang kok ya, terabasan yang menghubungkan Eropa, Asia, Afrika. Begitu terusan Suez dibuka, anggota parlemen Belanda, Tweede Kamer, mengunjungi negeri jajahan, datang ke Hindia Belanda atau Indonesia yang Nusantara ya, yang dipimpin Gubernur Jenderal. Mereka kaget, kok enggak ada sekolah, kok enggak ada industri. Kita ini kan bukan dijajah negara kan, kita dijajah PT, dijajah pabrik selama 75 tahun. Tapi dalam buku sejarah dinarasikan 350 tahun, ini sudah pembohongan. Sudah, setelah itu dibikinlah politik etis atas saran Tweede Kamer, anggota parlemen. Sekolah, dua jenis sekolah, sekolah angka 1, angka 2. Angka 1, angka 2. Angka 1 untuk para lordship, bangsawan. Ini mahasiswa, bangsane tangyawan. Bangsawan, para ambtenar, centeng-centeng Belanda. Sekolah angka 2 untuk inlander, pribumi. 2 tahun asal enggak buta huruf saja. Kenapa? Karena Belanda VOC ingin menjadikan Indonesia sebagai ondriming atau perkebunan raya. Kalau begitu sejarah dan hukumnya pun ambigu kita ini. Nah, tapi kok kita masih pakai sistem Belanda ini? Nah, ini dia. Saya enggak tahu apa, enggak baca apa proyeknya apa dan bagaimana, tapi yang jelas kalau bongkar semua. Jadi makanya saya nulis di Kondom Gergaji itu, kalau enggak salah saya pernah ngasih ke Romo Tato ya. Semoga menyimak tayangan ini beliau. Itu nomor 1 yang saya kritik sekolah pertama kali. Kenapa sih belajar bahasa Inggris ini 24 tahun dari TK sampai S1? Mbok ya datang ke tempat kursus 3 bulan selesai. Nggak usah 24 tahun sekolah. Kenapa umur kita habis di bangku sekolah, berprestasi di sekolah di perguruan tinggi, tapi nanti di kehidupan nyata kita minder. Nah, itu dia. Jadi hukum, sejarah, ini memang semua memang bahkan konspirasi semua. Dan itu wataknya dunia. Nah, oleh karena itu ya tugas kita belajar saja. Tugas kita belajar, senang enggak senang kita tetap belajar. Kita boleh enggak suka pelajaran tertentu, guru tertentu, tapi belajar enggak boleh berhenti. Dan malam ini kita belajar merayakan perbedaan itu sebenarnya. Ya apa ya? Sekurang-kurangnya nanti kita punya insight bahwa oh iya ya, sejarah ini ditulis para pemenang. Kan sekarang ini Pak, orang ini minder ngaku Indonesia. Kepinginnya ngaku Arab, ngaku Barat, ngaku Cina, ngaku Eropa. Bung Hatta itu belajar di Eropa, pulang jadi Indonesia. Tokoh Islam Kiai Hasyim Asy'ari misalnya. Itu belajar di Arab, pulang tetap jadi Indonesia. Orang-orang hebat itu loh ya. Para pejuang, para pendiri bangsa, bapak bangsa itu, mereka bangga nyebut dirinya Indonesia. Lah kok kita baru belajar agama, mereka saudara kita itu. Belajar agama 2 minggu dari YouTube. Wah sih terus ngalah-ngalahin orang Arab itu.
jidatnya hitam, surban apa, jenggot sampai ke lutut apa, surbannya segede parabola. Dikiranya Nabi cuma itu tok itu, padahal ya Abu Jahal juga begitu. Jadi memahami agama kok dari pakaian. Kenapa bukan cara berpikir Nabi? Nah, yang ditiru kan misalnya lebih keren sedikit itu. Mungkin itu, Pak. Oke. Wah, intermezzo Gus, tafsir saya soal sholat bukan ritual doa seperti yang orang Islam lakukan sekarang, tapi lebih ke perenungan, semedi, menekung ya, cocok dengan ajaran Jawa Gus. Silakan. Ini dari Pak Anton. Oh ya, baik. Jadi begini, di Quran itu ada firman Tuhan bunyinya begini. Sungguh telah kami utus pada segala bangsa nabi. Jadi semua bangsa ada nabinya. Mungkin di sini nabi ini kan bahasa Arab, pembawa berita besar. Mungkin di sini namanya resi, mungkin begawan, apa saja. Tapi yang jelas Tuhan ini mengutus para nabi, para kekasihnya. Disebutkan juga para nabi ini bersaudara. Misalnya Nabi Musa simbol Yahudi, Nabi Isa atau Yesus itu simbol Nasrani, Nabi Muhammad simbol Islam. Loh, kalau Nabi ini bersaudara, kenapa umatnya tukaran? Ya, itu kan nggak masuk akal itu sebenarnya. Makanya yang tukaran pasti itu digoreng itu, digoreng media, digoreng para politisi, para korporat itu, terutama di momen politik elektoral, atau ya oleh mereka yang tukang propaganda. Nah, kalau begitu, kenapa sih Kristen diterima di Indonesia? Konghucu diterima, Islam diterima, Hindu Buddha, Kapitayan misalnya. Kenapa? Karena memang akarnya, spiritnya itu ada. Jadi, tidak satupun di dunia ini yang tidak didatangi oleh para nabi. Di nabi ini, mohon maaf ya, bahasa Arab. Dalam bahasa lain mungkin resi, mungkin penganjur kesalehan, mungkin pertapa, mungkin begawan, apa saja. Mungkin guru namanya. Tapi yang jelas mereka para penganjur kesalehan. Nabi ini makna harfiahnya yang membawa naba. Nabi berarti pembawa berita besar. Berita agung karena berita tentang ketuhanan. Berita tentang afterlife misalnya, yang orang-orang nggak tahu tadinya. Nah itu dia. Jadi kalau dikatakan sholat ini memiliki, saya kira kita mulai dari syahadat itu bisa. Tidak satupun perintah agama yang tidak memiliki nilai-nilai atau dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Syahadat kalau di Islam itu ketuhanan dan kemanusiaan. Sholat, takbir, dan salam itu ketuhanan dan kemanusiaan. Apalagi zakat, itu sudah jelas itu. Jadi tidak satupun dari agama ini yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Kalau mau gampang, tujuan agama itu untuk menjadikan kita manusia. Memanusiakan manusia. Bukan untuk kita jadi Tuhan. Kamu kafir, kamu melebu neraka apa salawase misalnya. Itu bukan itu. Jadi tujuannya supaya kita jadi manusia. Nanti di akhirat itu urusan nanti, karena memang kita tidak tahu. Jadi aspek eskatologi seperti apa. Nah, apabila sholat ini mendapati ya kesamaan, korelasi dengan ibadah yang lain apa, itu sangat mungkin. Nabi Muhammad sebelum dapat wahyu itu meditasi, tapa berata itu, bersemedi juga. Kok sekarang ada orang duduk merenung lalu syirik kamu? Kan aneh kan itu. Nah ini Pak, jadi syirik itu kegagalan dalam diri kita untuk mengemansipasi, membebaskan pola pikir, pola sikap kita kepada selain Tuhan, itu sudah syirik. Sama dengan begini, dulu kan ada dukun tiban namanya Ponari. Nah, Ponari atau Pokari ya Ponari. Itu dukun tiban. Kalau berobat ke Ponari, itu syirik katanya. Saya kok curiga fatwa salah satu ormas, ya MUI kan ormas juga, ya mirip-mirip lah itu. Fatwa oknum lah, saya sebut oknum saja. Fatwa oknum MUI ini kok
fatwa apa ini kok fatwa pesanan banget kata saya itu. Jangankan kita percaya ponari, percaya bahwa dokter menyembuhkan kita itu sudah syirik itu. Karena tidak ada yang bisa menyembuhkan itu. Selain Tuhan kan, selain perkenan Tuhan. Kalau ngobati ya, tapi tidak ada garansi sembuh. Jadi saya curiga itu kok jangan-jangan ini pesanan, ya pesanan banyak orang. Bisa pesanan rumah sakit, takut mereka tutup kan ya fakultas kedokteran atau macam-macam lah ya. Tapi oknum semua itu kepentingan. Jadi konflik of interest. Jadi tidak satupun fenomena ini yang tidak bertali temali dengan kepentingan baik ekonomi maupun politik terutama. Nah, jadi dalam konteks ini, kalau kok mendapati kesamaannya, misalnya ajaran kejawen apa, karena memang Tuhan sudah apa ya di Indonesia ini sudah ada pondasi untuk diteruskan bangunannya apa, monggo itu. Pondasinya universalitas, spiritualitas itu. Bangunannya ke atas, silahkan Protestan, silahkan Katolik, Konghucu, Buddha, Kapitayan, Karuhunan, Keharingan, dan 220 agama lokal yang lain, monggo itu. Tapi pondasinya sudah ada. Kok mirip ya, kok sama ini kok. Ajaran Buddha dengan ini, itu karena pondasinya sudah ada itu. Dan Nabi itu pernah ditegur Pak, Nabi Muhammad itu. Sedih 12 tahun hanya dapat 124 pengikut. Saya yakin lebih banyak subscribernya jenengan lah, itu followersnya jenengan lah. Ini kok setahun, berarti kurang lebih setahun dapat 12 orang. 10 orang lah, 10 sampai 11 orang. Lalu Tuhan mengingatkan Nabi begini, apa kamu mau membenci semua orang sampai kamu beriman, sampai mereka beriman padamu? Kalau Tuhanmu mau, semuanya akan jadi pengikut kamu, akan beriman kepadamu. Artinya memang Tuhan tidak berkenan. Tuhan maunya kita berbeda satu sama lain itu. Ya itu indah sekali itu perbedaan itu. Kita rayakan saja itu. Kita merayakan A dengan B berbeda tapi bisa saling melengkapi itu. Yang senang berbeda Pak, yang senang sama ya monggo, enggak apa-apa. Itu tafsir lagi-lagi. Saya kira itu. Wow. Seperti kuliah ini, Gus. Oke, Pak Hari. Beliau ngomong Gus Tafsir cocok. Oke. Gus Irwan, saya nyambung Pak Anton. Tadi kan sudah dijelaskan ayat-ayat muhkamat, Gus. Mengenal sholat menurut Quran dan hadis. Sudah terstruktur ritusnya. Apakah boleh seseorang menafsirkan ayat atau hadis melampaui teks literalnya? Katakanlah saya sholat menggunakan bahasa Jawa. Bagaimana, Gus? Ya, baik begini. Perintah-perintah agama, aturan-aturan misalnya dalam agama itu sudah ditentukan. Jadi misalnya sholat, boleh enggak sholat pakai bahasa Jawa misalnya. Boleh enggak misalnya sholat itu pakai bahasa-bahasa lokal, bahasa daerah. Jadi prinsipnya gini, kita ambil satu, misalnya saya ikut belajar di kelas ini, tapi saya tidak mendaftar. Di akhir tahun atau 2 atau 3 tahun kemudian, saya protes kepada guru, kepada kepala sekolah. Pak, kok saya enggak dapat ijazah, Pak? Kok teman saya dapat ijazah semua? Lalu kata si daftar, kamu tidak terdaftar di sini. Artinya itu ilegal kamu belajar di sini. Kamu tidak dapat. Kalau kamu dapat ilmu ya enggak apa-apa, tapi kamu tidak. Artinya pada banyak hal itu ada aturan mainnya. Nah, oleh karena itu sama dengan begini. Kepada si penanya tadi ya. Anda sholat misalnya, tapi pakai niat puasa. Kira-kira sah enggak sholat itu? Itu bukan sholat namanya, aerobik itu, senam itu. Anda menyumbang, tapi niatnya pencitraan. Memang di luar nampak menyumbang itu, tapi di dalam tidak. Nah, itu dia.
Nah, kalau begitu perintah-perintah agama ini sudah punya aturan main, tidak bisa ditolak. Namun demikian, agama ini mudah. Nah, kalau tidak bisa sholat sambil berdiri, silahkan duduk. Tidak bisa duduk sambil berbaring gitu. Agama itu ada 2 hadis ya, bisa dijadikan pegangan ini. Yang baru belajar agama misalnya. Agama itu mudah, 1. Yang kedua, agama itu rasional. Ad-dinu aklun, ad-dinu yusrun. Agama itu rasional, agama itu gampang. Tuhan itu sangat manusiawi. Intinya itu. Nah, bagaimana kalau sholat diganti bacaannya? Itu tidak sholat namanya, bukan sholat. Sholat kok diganti bahasa Jawa? Pak, tapi saya belum bisa bahasa Arab. Apa jenengan bisanya apa? Allahu Akbar, ya sudah itu tok itu. Pak, saya tidak bisa yang lain, Pak. Nah, bisanya takbir saja. Taunya dari mana takbir itu? Itu dari ormas yang alumninya apa? Golongan munaslimin atau apa? Ya sudah, tidak apa-apa, takbir saja. Sampai selesai itu. Artinya Tuhan itu menerima apapun itu. Nah, di sini ada salah satu firman Tuhan begini. Kalau mau kamu silahkan beriman, kalau mau kamu silahkan tidak beriman. Nah, itu dia. Jadi sholat boleh tidak diganti pakai bahasa itu? Tidak bisa. Jadi, sama dengan haji kok di luar bulan Zulhijjah, itu tidak bisa. Puasa Ramadan, tapi bukan di bulan puasa, itu tidak bisa. Sama dengan ya merayakan hari Natal apa, tapi di luar itu. Tapi bahwa Anda sholat di luar sholat, itu boleh. Maknanya memantulkan, menyebarluaskan nilai-nilai sholat. Sholat yang tidak formal loh ya. Yang tadi saya sebut tidak dapat ijazah itu. Tapi kalau sholat yang formal, itu sudah ada waktunya, aturan mainnya. Kemudian sudah tadi ya, bahwa kalau belum bisa pakai bahasa apapun. Jadi aturan-aturan agama sama dengan saya mau ke bank, tapi jam 12 malam, ya enggak bisa, karena aturan mainnya jam 7 pagi. Maaf, jam 8 ya. Saya mau penarikan di ATM, tapi Anda enggak punya ATM-nya, atau bukan ATM bersama, ya enggak bisa. Ada ujar-ujar dalam hukum itu IBIS, IBI Societas. Dimanapun ada komunitas, di situ ada hukum dan kode etik itu. Nah, mungkin demikian kepada penanya. Wow. Cara berpikir, ini dari buku Kusmawati, cara berpikir Nabi harus ditiru, tapi bagaimana kok cucunya Nabi kayak gitu pemikirannya? Mungkin nabinya bukan Nabi Muhammad katanya. Baik. Orang Islam wajib percaya Nabi punya keturunan. Itu prinsip itu. Dan wajib dihormati. Jangankan cucu Nabi, semua orang, binatang, tumbuhan itu kita sayangi. Karena agama ini agama cinta kasih. Semuanya itu. Sudah. Tapi tidak semua cucu Nabi wajib kita ikuti. Itu dia. Nah, taat kepada Tuhan dan Nabi mutlak, taat kepada manusia, itu syarat dan ketentuan berlaku. Term and condition required. Untuk penanya mungkin begini, kalau jenengan pernah sholat, Mbak, misalnya imam salah, boleh enggak kita ingatkan? Bukan hanya boleh, wajib itu. Kalau diingatkan enggak mau, ya enggak boleh ikut sholat itu. Anda memisahkan diri, tetap sholat di situ, gerakannya diikuti, tapi dalam hati kita niat enggak ikut sholat itu. Mufarokoh namanya itu, berpisah dari imam. Nah, kalau ada oknum cucu Nabi berbuat seperti itu, yang saya sebut filsafat kenabian ya. Jadi pemikiran, cara berpikir Nabi ini filsafat kenabian. Tindakan itu dimulai dari pemikiran. Misalnya, Nabi mendamaikan konflik. Tapi Quran nyuruh kita perang, Pak. Itu salah besar. Salah besar itu. Salah besar agama ini bukan agama perang. Coba dibaca ya, perangnya Nabi Muhammad ini 30 kali. Selesai di meja diplomasi 21 kali. Batal perang artinya. Yang meletus perang 9 kali. Kemudian korban masyarakat sipil tidak lebih dari 3.000. Nah, perangnya Nabi ini bukan di kota, di lembah Badar, di bukit Uhud, di parit itu Khandaq.
di benteng Khoibar. Nabi melarang memerangi perempuan, anak kecil, kaum difabel, orang tua. Melarang merusak tumbuhan. Catatan kedua, perangnya Nabi ini bukan karena memerangi, bukan ofensif, tapi karena diperangi. Kalau kita diperangi ya melawan. Indonesia dirusak, ya wajib kita lawan itu. Dan perang di masa periode Mekah itu perang antar etnik, tribalisme namanya. Nah, rupa-rupanya ayat tentang damai jauh lebih banyak. Jadi di Quran ini kalau ada perintah perang, itu perang karena kita diperangi. Ayat musayifah. Ada ayat musalifah, ayat tentang damai. Ini banyak orang tidak paham. Jadi 9 kali perang, 54 kali ekspansi militer, itu korban tidak lebih dari 3.000 karena menghindari perang di tengah kota. Bandingkan dengan perang dunia kedua, korbannya 60 juta. Atau perang salib, itu saya tidak setuju. Crusade War disebut perang agama, itu salah besar. Ya perang itu rebutan akses ekonomi, akses politik, rebutan sumber daya alam, sudah itu saja itu. Nah, hanya ada bumbunya agama. Jadi tidak apa-apa, tidak sependapat dengan saya ya, tidak apa-apa. Tapi itu bacaan saya begitu. Dan kerjaan saya membaca itu. Jadi kalau ada cucunya Nabi begitu, ya tidak usah diikuti. Kalau melanggar hukum ya, ya itu urusan polisi. Jadi begini, kalau ditanya orang begini misalnya, bagaimana hukumnya berzina? Mohon maaf, melacurkan diri. Ya jelas itu haram, ancamannya neraka. Tapi sikap kita kepada pezina, pendosa, apa harus melaknat? Kan tidak. Kita harus menyayangi mereka, membersamai mereka, membimbing mereka. Nah, jadi kalau ada oknum tadi cucu Nabi apa? Gini Mbak, kepada penanya, gelar Habib ya, bisa diperjualbelikan itu Mbak. Ada suratnya, ada sertifikatnya. Jenengan pernah tahu enggak ada rumah atau tanah sertifikatnya ganda atau tiga? Ya kira-kira seperti itu. Saya enggak sekolah, kalau saya bayar bisa dapat ijazah. Kurang lebih seperti itu. Tinggal ya dipoles-poles saja itu. Nah, kalau kita membaca sejarah ulama-ulama di Nusantara, banyak yang cucunya Nabi enggak ngaku. Jadi mereka kepingin jadi orang Jawa. Sebut saja Pak Quraisy Shihab itu kan cucu Nabi. Enggak mau disebut Habib, kepingin jadi orang Jawa itu. Sebaliknya ada yang baru belajar Islam 2 hari, kepingin jadi Arab, kan aneh itu. Makanya saya nulis buku ini. Saya enggak promosi ya. Nah, ini salah satu buku saya terbitan Kompas Gramedia. Judulnya Nabi Muhammad bukan orang Arab. Wah, ini banyak hujatan banyak. Tapi diterbitkan oleh Kompas Gramedia ini. Elek Media Komputindo ini lini penerbitan Kompas Gramedia. Ya supaya mereka kaget. Ternyata, nah itu dia. Mungkin tidak di forum ini, kapan-kapan kita bisa bicarakan. Ya, matur nuwun mungkin itu. Bisa langsung baca bukunya. Iya. Gitu. Oke, Gus. Pertanyaan saya udah mau habis. Teman-teman kalau mau bertanya lagi silakan masuk di chat. Apakah banyak kejadian-kejadian yang terjadi atau sudah terjadi karena kekeliruan hermeneutik, Gus? Nah, bagaimana mengatasi hal-hal ini? Baik, Tuhan memperkenalkan diri kepada kita dengan salah satu namanya, yakni Maha Pengampun, Maha Penerima Tobat, Maha Bijaksana, Manusiawi, dan sebagainya. Kesalahan, kalau itu niatnya baik, justru dapat pahala. Kalau betul, karena ijtihad itu, karena memang bersungguh-sungguh dia berpikir untuk apa dan ilmuwan, justru dapat pahala 2. Kesalahan karena tafsir. Nah, tadi sudah disinggung di pertanyaan 2 atau 3 pertanyaan sebelumnya, banyak kesalahan kita ini karena serampangan dalam menafsir ya. Oke, jadi begini, kalau salah dalam tafsir, tadi rambu-rambu itu sudah jelas di awal itu ya. Kalau kiranya belum mampu,
naik sendiri, kendaraan sendiri, ikut saja moda transportasi umum, itu gampang. Dijamin nyampe itu. Pesawat nyampe, kereta api, kapal laut, bis itu juga nyampe. Atau kalau sekarang travel lah misalnya. Dan kita tidak bisa naik 2 kendaraan sekaligus. Anda tidak terima, kaki kanan di Gojek, kaki kiri di Grab misalnya itu. Tidak bisa, kita harus satu kita ambil itu. Naik bis saja. Kecuali nanti bisnya mungkin naik kapal laut ya, itu pun hanya sebentar. Oke, bagaimana menyiasati kesalahan ini? Nah, disinilah pentingnya kita berguru, belajar kepada tokoh yang terpercaya. Yang jelas genealogi atau sanad keilmuannya. Kalau tidak, ini berbahaya sekali. Bahaya sekali kalau tidak. Karena begini, kalau kita memahami agama ini secara tekstual, kesalahannya 2. Bisa radikal, ekstremis ya, fundamentalis bahkan jadi teroris, atau ia justru bisa menjadi liberal. Karena tidak punya piranti untuk itu ya. Jadi kalau ini yang dimakan apa ini? Gigi saya tidak kuat ya, bisa ditumbuk dulu, dihancurkan dulu misalnya. Kalau kita tidak kuat mencerna itu ya. Nah, bagaimana menghindari kesalahan-kesalahan dalam menafsir tadi? Kita bisa merujuk kepada tafsir-tafsir yang sudah terpercaya. Ada ajaran yang paling gampang disebutkan dalam banyak kitab suci. Bahkan di Pitaka, saya ada di Pitaka dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Pali juga ada. Disebutkan begini ya. Entah pada himne yang beberapa. Obatilah penyakit dari sumber penyakitnya. Ini nanti di medis disebut homeopati. Atau berobatlah, bertanyalah kepada ahlinya. Cara gampang, kalau jam tangan saya rusak, ya jangan ke pandai besi nyervisnya. Nanti jam tangannya itu jadi pisau. Kalau sakit gigi, misalnya, jangan minum obat sakit perut, itu tidak akan sembuh. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk menghindari itu, kita bisa ikut konsensus. Ikut yang paling banyak diikuti orang itu. Maaf, saya pakai term dalam Islam. Ikutilah as-sawadul a'zam. As-sawadul a'zam itu apa? Golongan yang mayoritas. Di Indonesia ya ikut saja ormas yang mayoritas itu. Jangan ormas yang berdiri kemarin di tahun-tahun politik misalnya. 98 itu kan tahun-tahun ketika perang dingin sudah berakhir kan. Komunisme dengan sosialisme dengan kapitalisme berakhir, lalu hantu baru yang digunakan untuk melawan kapitalisme adalah fundamentalisme. Ya, di 98 banyaklah ormas-ormas yang berdiri di tahun itu dan seterusnya. Jadi kalau ada kesalahan itu di luar kesengajaan, Tuhan Maha Pengampun. Kemudian salah satu caranya mengikuti yang paling banyak. Atau bersikap moderat. Bersikap moderat ini di tengah. Antara radikal, liberal. Antara kalau jatuh kita tidak langsung ke jurang. Sekurang-kurangnya tetap ada di tengah. Tapi resikonya menjadi pribadi yang moderat ini dihujat kanan kiri biasanya. Nah, itu pasti banyak yang tidak senang. Iya, tidak apa-apa. Nah, saya kira itu. Oke. Wow. Teman-teman masih ada yang mau bertanya? Pertanyaan saya udah habis ini. Tentang hermeneutics. Wow. It's amazing, Gus. Saya mohon maaf tidak pakai PPT, Pak, tidak pakai PowerPoint karena biasanya yang pakai PowerPoint itu tidak ada power dan tidak ada poin. Ini mantap ya, pandangannya katanya teman dari Medan. Memang tidak sempat, Pak, karena memang sibuk ya keluyuran lah pria panggilan kita.
Oh, it's amazing, amazing. Baik, nggak apa-apa kalau memang ada ini, misalnya ada pertanyaan lain yang S3-nya disertasi apa, Gus? tentang sosiologi agama. Oke, S2-nya? Ya, filsafat sama. Oke. Ada ngomong mantap, Tapi Gus. sudah geser, Pak. Sekarang bukan filsafat tapi filsahwat itu sudah. Aduh, rumit itu. Ngambilnya di mana, Gus? Saya belajar kan di sekolah Katolik, Pak, di Triarkara. Oke. Ya, jadi saya sudah biasa hidup dengan yang berbeda itu dengan biasa. Bahkan saya Ekaristi itu seminggu 3 kali, kadang 2 kali. Jadi saya minum susu dan roti dari gereja. Jadi mungkin saudara yang Nasrani jarang-jarang Ekaristi, itu saya Senin, kadang Rebo kalau ada ya roti susu dari gereja, enggak ada yang minum, saya minum itu. Karena dulu di gereja di mana di Jakarta saya kan maskot itu, Pak, masyarakat miskin kota. Jadi ya nyari-nyari itu. Ya sama dapat beasiswa juga saya ke Queensland. Oke. Ya untuk belajar psikologi itu. Tapi bagi saya yang sangat berkesan pendidikan itu ya di pesantren menurut saya. Agama oleh kiai-kiai itu disampaikan dengan pekerti, dengan moral. Dari kecil kami di pondok itu belajar halal haram, syirik, kafir. Tapi kok begitu selesai lulus dari pondok, kok enggak ada mengkafir-kafirkan orang ya? Kok enggak gemampang, ya enteng lah itu. Bahasa Jawa gemampang. Kok enggak gampang mengkafirkan orang, menyalah-nyalahkan yang berbeda. Ini kontras bertolak belakang dengan yang baru belajar Islam, gampang mengkafirkan. Gitu. Nah, ini mungkin bedanya, Pak ya. Dan itu termnya unik itu, Pak. Santri itu kan terambil dari bahasa Sanskerta, sastri. Siapa sastri? Mereka yang mempelajari sastra. Sastra itu maknanya kitab suci. Tempat di mana para sastri mempelajari sastra adalah pesastrian atau pesantren. Jadi ini pendidikan sangat tua, tapi tidak diakui oleh negara dari dulu, terutama Orde Baru. Tapi ya kita santai saja, dibuang, terpinggirkan, lalu tokoh-tokoh agama, kiai ini bikin pondok di pedalaman, di pedesaan itu, dan mereka merawat Indonesia itu. Makanya kan sangat dikenal, misalnya ada ya Banser menjaga gereja, itu biasa sekali, biasa, enggak ada. Nah setelah ya tahun-tahun politik kemarin lah itu kita jadi ruwet kan itu, jadi itu Gus, bukti bahwa monggo. Ya, kembali ke perkataan sebelumnya, pesantren di anak tirikan atau disingkirkan. Berarti di mayoritas, agama mayoritas, itu juga terjadi seperti itu ya, Gus ya? Betul. Orde Baru, Pak. Jadi Orde Baru ini kan orang tahunya desoekarnoisasi. Menghilangkan pengaruh-pengaruh Soekarno, pemikirannya apa. Jadi beliau, almarhum ini, mendiang Bung Karno, dimakamkan di Blitar. Menurut saya tidak hanya itu. Jadi ada upaya depesantrenisasi, menghilangkan pengaruh-pengaruh pesantren, karena para kiai waktu itu tidak mau bergabung, tidak mau main aman dengan Orde Baru. Lalu Orde Baru bikin MUI. Nah, makanya kita tahu kan banyak sekali. Ya, banyak blundernya lah itu. Ya, bisnis-bisnis sertifikasi halal itu sudah berapa itu kan itu. Wah, surga banget itu kan. Lalu tokoh-tokoh radikal itu para pengasong khilafah, anti NKRI itu kok banyak bercokol di MUI. Pola rekrutmennya bagaimana? Itu kan ya, problem juga kan itu. Nah, tapi belakangan santri itu sudah mulai diakui. Sudah ada hari santri misalnya itu, Pak.
Tapi dulunya memang dibuang. Justru ke pedalaman di daerah-daerah terluar di Indonesia itu. Dan itu biasa saja memang. Nah, kita enggak. Loh, para santri ini kan sudah dibuka sejarah ada resolusi jihad. Disembunyikan oleh Orde Baru bahwa ternyata tanpa resolusi jihad dari para kiai, khususnya Kiai Hasyim Asy'ari, tidak ada perlawanan 10 November. Bahkan itu artinya kaum sarungan ini kan punya peranan mendirikan Indonesia. Tapi dibuang oleh Orde Baru. Ya kita tahulah Orde Baru seperti apa ini kan. Nah sekarang ini baru diakui. Ya meskipun ya sudah dapat angin segar lah ya, ada hari santri misalnya. Padahal kalau mau jujur ya justru sekolah-sekolah seperti itu yang masih ikhlas lah, tulus guru-gurunya itu mendidik. Kita di pondok itu diajarin gini dulu, Pak. Kita nggak tahu kan nasionalisme itu apa, itu angel lah, itu teorinya orang kuliahan itu. Kita hanya diajari Indonesia ini rumah kita, yang mendirikan mbah-mbah kita. Siapapun yang merusak rumah kita, wajib kita lawan. Wajib meskipun pakai kerikil, meskipun pakai batu. Ini kan kalau dimaknai zaman sekarang atau istilah teknis, istilah akademis, wah ini nasionalis sebenarnya. Jiwa nasionalisme, patriotisme. Hanya dulu ya kiai-kiai dilanggar-langgar, di surau-surau, di sisi-sisi terluar di Indonesia menyatakan Indonesia rumah kita. Sudah itu gampang sekali kan itu istilah itu. Ya sekarang ini loh Pak yang ya agak terbelah gara-gara pilpres. Tapi alhamdulillah Pak, ya puji Tuhan bahwa Pak Prabowo dan Pak Sandi itu jadi menteri. Itu hadiah ulang tahun. Sama menteri agama yang menjagain gereja kan itu. Nah, itu juga hadiah ulang tahun, hadiah akhir tahun nih yang menurut saya lumayan lah itu. Mungkin itu. Padahal untuk minoritas sendiri mereka juga berpikir mereka disingkirkan, tidak dapat posisi begitu loh. Iya. Ternyata mayoritas juga mengalami hal yang sama. Loh, sekarang kan digoreng juga isu Kapolda Jatim non-Muslim. Iya kan? Menurut saya jangankan Kapolda, Presiden pun kalau itu keputusan demokrasi silahkan non-Muslim. Kecuali kita milih imam masjid, nah itu beda itu. Kecuali kita milih guru ngaji. Gitu. Saya sering katakan begini, kalau mau belajar teknik sipil, otomotif, mesin, ya jangan ke Arab. Ke Jepang sana atau ke Jerman, atau juga ke Cina lah belakangan ini. Nah, kalau belajar agama, ya ke pondok atau ke Mesir itu bisa. Itu yang kita singgung dalam Tipitaka itu, obatilah penyakit dari sumber penyakitnya. Kalau sakit gigi, ya minum obat sakit gigi, jangan obat sakit mata. Kan. Saya kira ya itu gorengan-gorengan saja. Pak. Ya, Kapolda Jatim kan yang sekarang non-Muslim. Itu ada surat beredar di Twitter saya kan kadang buka-buka itu dari masyarakat, saya sebut saja Madura, aliansi apa di Madura itu bahwa menolak. Loh Kapolda ini apa? Jadi imam masjid juga kan enggak itu. Kemudian Brigjen siapa yang di Jakarta itu karena etnis Tionghoa misalnya. Itu lupa sejarah. Justru Raja Jawa pertama, Raja Islam pertama, Demak itu keturunan Cina malah. Kemudian Sunan Ampel itu, wah itu salah satu sesepuh Wali Songo itu di Surabaya. Malah beliau Tionghoa juga itu. Jadi kok aneh ya sekarang ya digoreng ini komunis ini ya. Dan banyak lagi lah itu. Gus, satu pertanyaan lagi. Ya, siap. Perang Demak dan Majapahit juga gorengan, Gus. Betul. Betul. Jadi begini, Tan Kim Han ini nama Arabnya Ahmad Alam Akbar Al-Fattah. Demak. Ibunya namanya Dewi Retno.
Terus Pangeran Jimbun atau namanya Tan Kim-han tadi itu muridnya Sunan Ampel, Raden Rahmat. Kemudian Dewi Retno ini sudah jelas agamanya apa. Dewi Retno Muslim, bahkan keturunan Nabi Muhammad. Suaminya Hindu, Brawijaya V. Waduh, kalau sekarang sudah auto neraka, sudah auto kafir itu. Kemudian kok diceritakan bahwa ini perang Demak menyerang Majapahit, itu salah besar. Ensiklopedia Islam, Pak, ada Ikhtiar Baru Van Hoof, ada 8 jilid, itu tidak diceritakan sejarah Wali Songo. Padahal sejarah Wali Songo ini sangat penting. Kenapa? Karena Islam yang dibawa Wali Songo ini Islam versi akhlak, Islam versi pekerti. Bukan Islam yang teriak-teriak, takbir, bawa pendungan, bawa pedang, enggak itu. Islam dengan kesenian. Kan istilahnya sastro gending. Sastro ini kitab suci, gending itu tradisi, kebudayaan. Nah, banyak lagi memang ini mitos-mitos kerajaan. Sama dengan Danang Sutawijoyo, ini saya dapat wahyu ke Prabon, hanya saya dan keturunan saya jadi raja, di luar saya tidak bisa. Ini mitos saja, itu untuk melindungi aristokrasinya. Tokoh-tokoh di kampung, di desa dipanggil ke istana, istilahnya ngenger, dikasih gelar Ki Ageng, Ki Gede. Bahkan Nyi Roro Kidul pun itu tidak ada, itu mitosnya kerajaan untuk melindungi aristokrasi. Jadi bagaimana mungkin ya, siapa Raden Patah, Pangeran Jimbun atau Tan Kim-han, Muslim, taat, dididik oleh seorang wali, seorang santo lah itu, begawan agung namanya Sunan Ampel, kok menyerang bapaknya sendiri, Brawijaya V, itu sudah tidak mungkin. Dan memang itu sudah senjakala Majapahit kan, Sirno ilang kertaning bumi itu 1400 atau 1471 Saka, 1400 Masehi kan. Sirno itu 0, ilang 0, kerto 4, bumi 1 kan, 1400 itu. Tapi hanya dicocok-cocokkan lah itu cocokologi. Apalagi kemarin kalau nonton film yang Khilafah itu, bahwa kerajaan Demak, kerajaan Mataram itu bagian dari Khilafah Turki, itu salah besar itu. Ya sudah, kerajaan-kerajaan saja itu, bahwa yang bersangkutan sama dengan kita membaca ini Pak, membaca Raja Bone itu Arum Palaka, konfliknya dengan Sultan Hasanuddin. Ya bagi masyarakat Bone Arum Palaka ini pahlawan. Perang ingin merebut kekuasaannya dari kerajaan Goa kan, Sultan Hasanuddin itu. Meskipun nanti Arum Palaka ini dibantu oleh Belanda misalnya. Nah ini memang silang sengkarut begini sejarah itu narasi ditulis oleh para pemenang kadang itu. Jadi kita harus jernih membaca itu. Ya mitos zaman dulu, mitos politik kayak, tapi tidak semua buruk Pak ya. Nah, dengan Mbak kita mengingatkan begini, jangan nebang pohon, ada penunggunya, itu betul itu. Kalau ditebang nanti mata air mati, sumber-sumber itu ada banjir macam-macam. Nah itu kan ngajarin kita tidak serakah. Kalau zaman sekarang ya kampanye ekosistem, menjaga lingkungan macam-macam. Nah jadi hal-hal seperti itu dinarasikan oleh, kan acuannya Negara Kertagama dan Serat Pararaton itu ditulis ya oleh para penguasa memang. Pujangga-pujangga yang disponsori dibayar oleh kerajaan. Mungkin itu Pak. Oke. Thank you banget Gus. Mantap Gus. Semoga kita bisa konsisten menjaga keberagaman bangsa katanya Pak Anton. Okay. Amin. Keren Gus. Pak Dr. Budi Harmawan. Ini di Jakarta ini. Siap. Oke. Thank you Gus. Master klinik kalau saya. Thank you so much Gus atas waktunya, atas pengetahuan yang sangat luar biasa. Kita bisa berbagi lagi nanti Pak, kesempatan berikutnya. Harus.